Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Balik lagi bareng saya di Horizontal Channel, edisi Horizontal Story. Untuk cerita kali ini, saya akan menceritakan jauh silam di tahun 1996 di suatu desa di daerah Bandung Utara, di mana penduduk atau warga di desa tersebut merasa terusik akan kehadiran sepasang suami istri ke desa tersebut. Ada apa sebenarnya dengan mereka, teman-teman? Begini ceritanya. Di pertengahan tahun 1996, datanglah sepasang suami istri ini di desa di daerah Bandung Utara. Mereka mengontrak di desa tersebut dan mereka mengaku itu berasal dari Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa tersebut yang menyambut mereka dengan cukup baik. Karena mereka bisa dibilang ya pendatang, teman-teman, dari Jawa Tengah gitu. Jadi penduduk asli di desa tersebut yang menyambut seperti biasa lah, layaknya seseorang pendatang yang datang ke daerah mereka. Singkat cerita, makin berjalannya waktu, ternyata suami istri ini eh, seseorang yang bisa dibilang introvert, teman-teman. Jadi cenderung mereka ini tertutup dan jarang bersosialisasi dengan penduduk atau warga di sekitar desa tersebut. Bahkan di setiap kegiatan masyarakat pun mereka memilih untuk tidak terlibat. Seperti ya ada kegiatan untuk 17 Agustusan atau mungkin kegiatan gotong royong atau kerja bakti yang diadakan oleh kepala desa di daerah tersebut. Mereka memilih untuk tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Di situ ya penduduk sekitar tidak menaruh kecurigaan ya teman-teman. Jadi masih berpikiran positif. Karena mungkin ya mereka menyadari bahwa suami istri ini pendatang gitu kan. Memang mungkin ya belum beradaptasi dengan sangat akrab gitu dengan penduduk sekitar. Hingga pada suatu momen itu istrinya sedang belanja di warung di pedesaan tersebut. Pemilik warung tersebut sempat menanyakan suatu hal ke istrinya ini. Seperti ini, teman-teman. Mbak, asalnya dari mana? Suaminya kerja di mana? Saya lihat suaminya tiap hari ada. Saya mau Jawa mbak, suami lagi nganggur, baru kena PHK. Ke Bandung itu niatnya mau nyari-nyari kerjaan juga. Mendengar jawaban seperti itu, pada akhirnya gosip pun ya menyebar di desa tersebut, teman-teman. Ya mungkin teman-teman tahulah gitu kan. Biasa ibu-ibu di pedesaan kalau kalau lagi belanja gitu kan buat kebutuhan dapur kan ya adalah suka ngegosip atau apa. Nah, ini pun sama. Jadi pemilik warung tersebut ya cerita gitu ke penduduk-penduduk yang lain dari mulut ke mulut gitu kan tentang ya bahwasanya sepasang suami istri itu, tepatnya suaminya itu ternyata memang baru di PHK dari pekerjaannya di Jawa Tengah itu. Jadi ya gosip ini menyebar luas di pedesaan tersebut, teman-teman. Singkat cerita, berjalannya waktu, akhirnya terjadilah sesuatu yang memang belum pernah terjadi sama sekali di pedesaan tersebut. Di situ ada salah satu warga yang merasa kehilangan uang, teman-teman.
Orang yang kehilangan uang tersebut ya mengeluhlah teman-teman ke tetangganya gitu kan. Ya wajar gitu kan, maksudnya ibu-ibu pasti kan suka cerita ke tetangganya gitu kan. Nah, dia mengeluh ke tetangganya kalau uang dia itu hilang. Tetangganya merespon ya dengan biasa gitu, dengan ya mungkin lupa nyimpen atau mungkin diambil sama suami atau anaknya. Tetangganya memang ya cukup bilang seperti itu. Dan akhirnya yang kehilangan uang tersebut ya nggak ambil pusing teman-teman. Dan dia pun ya menganggap ya mungkin seperti itu gitu kan. Entah itu lupa nyimpan atau memang diambil oleh suami atau anaknya. Seiring berjalannya waktu kembali teman-teman, ini balik lagi ke cerita suami istri pendatang itu. Di mana pada suatu hari, itu di pagi-pagi teman-teman, ada tetangga dari pasangan suami istri ini melihat suami, ya si laki-lakinya ini di depan halaman rumah mereka ngelihat suaminya ini sedang nenteng mainan mobil-mobilan teman-teman. Jadi mainan mobil-mobilan kalau misalkan teman-teman ya paham mungkin lah gitu kan, mainan mobil-mobilan tapi dipakein tali gitu. Jadi si laki-lakinya ini itu nenteng mainan mobil-mobilan di depan halaman rumahnya. Secara tidak langsung ya tetangga gitu kan di sekitar rumahnya itu yang ngelihat dia itu lagi nenteng mainan mobil-mobilan tersebut. Tetangga tersebut ya sempat merasa aneh gitu. Ya kenapa ini laki-laki atau ini si suami ini tuh menenteng mainan mobil-mobilan. Sementara mereka itu hidup cuman berdua, teman-teman. Mereka datang ke desa itu tuh ya cuman berdua, sepasang suami istri. Tidak ada anak kecil sama sekali. Nah dari situ seperti biasa, gosip ibu-ibu kembali menyebar di desa tersebut. Dari si ibu ini ke si ibu yang satunya lagi dan terus sampai ke ya sampai rame lah di desa tersebut. Karena ya hal yang wajar gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pendatang ya bertingkah laku aneh ya pasti itu akan jadi bahan obrolan gitu kan untuk penduduk lokal sekitar. Hingga pada suatu momen si tetangga tersebut yang menunggu gitu istrinya untuk keluar. Karena dengan rasa penasaran yang tinggi itu pengen nanya gitu. Kenapa itu suaminya itu ya nenteng mainan mobil-mobilan sementara yang mereka tahu pasangan suami istri ini itu ya belum punya anak atau memang tidak ada anak kecil gitu. Dan akhirnya tepatlah waktunya. Di situ istrinya keluar rumah dan akhirnya tetangga yang melihat itu langsung nyamperin ke istrinya dan sempat bertanya juga seperti ini teman-teman. Mbak, maaf mau nanya, kemana saya ngeliat suaminya si Mbak lagi main mobil-mobilan di depan rumah. Memang Mbak ada anak kecil juga di rumah? Nggak ada mbak, itu mainan anak saya, tapi udah meninggal waktu usianya 6 tahun. Bapaknya keinget terus sama anaknya. Mendengar penjelasan dari istrinya tersebut, akhirnya tetangganya pun terdiam teman-teman. Terdiam dalam artian ya dia merasa prihatin gitu dan ikut sedih juga akan kehilangan anak satu-satunya dari pasangan suami istri ini. Karena ya anaknya ini berumur 6 tahun. Ya, cerita dari si istrinya ini. Dan akhirnya informasi tersebut pun menyebar kembali teman-teman di desa tersebut. Dari mulut ke mulut ya menyebarlah untuk berita tersebut. Dan akhirnya penduduk di desa tersebut pun ya merasa prihatin juga gitu dan memahami gitu kenapa tingkah laku sang suaminya
seperti itu ya mungkin dia merasa kehilangan yang sangat-sangat berat. Makanya ya setidaknya mungkin ya bisalah mengobati rasa kehilangan. Itu pemikiran penduduk desa tersebut. Tidak sampai di situ teman-teman. Hingga pada suatu hari itu pasangan suami istri ini eh, baru pulang dari suatu tempat, teman-teman. Ya jadi mereka tuh baru pulang lah dari suatu tempat dan ya mau ke rumahnya gitu, mau pulang ke rumahnya. Tapi yang bikin nggak aneh sih sebenarnya teman-teman, cuman benda atau barang yang mereka bawa itu ternyata sepeda anak kecil yang roda 3 teman-teman, yang bahannya dari plastik. Kalau ya mungkin teman-teman tahu lah gitu kan, sepeda roda 3, sepeda anak kecil yang ya buat usia 4 sampai 5 tahun itu mereka bawa gitu. Dan ya sontak kan mereka itu kalau mau menuju ke rumah mereka itu pasti kan ngelewati rumah-rumah tetangga dulu. Dan ya secara tidak langsung pun tetangga ngelihat gitu. Mereka berdua itu membawa sepeda anak kecil. Dan dari situ tetangga-tetangga yang ngelihat pun ya nggak ngerasa aneh karena ya mereka kan udah tahu sebelumnya. Ini mungkin didedikasikan lah istilahnya seperti itu untuk anaknya yang sudah meninggal itu. Jadi tetangga-tetangga di situ pun merasa apa ya, empati gitu terhadap pasangan suami istri ini karena memang sebegitunya mereka kehilangan sosok seorang anak sampai gitu kan anaknya sudah nggak ada pun ya mereka membelikan barang ya mungkin tujuannya untuk anaknya itu. Memasuki di akhir tahun 1996 teman-teman, terjadi lagi kejadian yang menggegerkan desa tersebut. Ada salah satu warga kembali kehilangan uang. Dan ini nominalnya cukup besar teman-teman. Pada tahun tersebut ya bisa dibilang cukup besar. Ini nominalnya 3 juta rupiah. Dan itu ngebikin geger warga desa tersebut. Karena si orang yang kehilangan uang tersebut lapor ke aparatur desa setempat, lapor ke RT RW, ke kepala desa. Dan di situ ya aparatur desa di situ tuh langsung mendatangi rumah orang yang kehilangan uang tersebut. Karena uang tersebut ya di desa teman-teman ya, uang tersebut tuh ya hasil panen gitu kan, hasil kerja keras mereka. Dan sehingga aparatur desa pun mendatangilah rumah orang yang kehilangan uang tersebut. Dan aparatur desa sempat bertanya seperti ini. Pak, ini tuh kejadiannya ya, kronologinya itu seperti apa? Bisa sampai uang Bapak itu hilang itu gimana itu ceritanya? Gini Pak RT, kemarin itu kan saya baru nerima uang panen 3.500.000. Nah yang 500.000-nya itu udah saya pakai kan untuk beli pupuk. Sisanya 3 juta lagi saya simpan di lemari bawah tumpukan baju saya Pak RT. Nah tadi pagi pas saya mau ngambil uang itu udah nggak ada Pak, hilang tanpa sisa sedikit pun Pak. Ini gimana Pak? Tolong dibantu Pak. Dari situ aparatur desa berjanji teman-teman ke orang yang kehilangan uang tersebut gitu kan, karena yang mendengar penjelasan dari orang kehilangan tersebut ya pastilah gitu kan aparatur desa pun tidak tinggal diam, pasti ada tindakan yang memang harus diambil oleh mereka. Nah dari situ aparatur desa berjanji akan mencari tahu dan akan menindaklanjuti sebenarnya ini uang kemana hilangnya gitu kan, apakah memang dicuri atau memang seperti apa. Jadi ya aparatur desa ini berjanji akan mencari tahu akan keberadaan uang ini kemana atau hilangnya ini kemana. Dan akhirnya mereka pun bersepakat gitu kan dengan penduduk sekitar di desa itu tuh akan menggalakkan lagi yang namanya siskamling gitu kan, atau biasa disebut
keliling malam lah gitu, untuk lebih apa ya teman-teman, jadi untuk lebih terjaga aja untuk desa mereka gitu kan, dari hal-hal yang memang nggak mereka inginkan, dan intinya mah dari pencuri atau dari maling. Dari kejadian tersebut, penduduk di desa itu yang ngerasa terancam atau ngerasa yang mereka tidak tidak aman gitu. Dan akhirnya mereka pun ya menaruh curiga satu sama lain ya teman-teman. Karena ya ini kejadian yang kedua kalinya. Tapi kejadian tersebut itu langka terjadi di desa tersebut. Ini tuh ya hasil panen uang sebesar itu dari dulu belum pernah ada kejadian seperti ini. Ya makanya hal wajar kalau misalkan penduduk di desa tersebut mulai ngerasa tidak nyaman, mulai merasa ini tidak aman di daerah mereka gitu kan. Balik lagi ke cerita suami istri pendatang tersebut teman-teman. Ada lagi kejadian yang memang ngebikin tetangga di sekitar rumah mereka itu ngerasa aneh lagi. Kejadiannya adalah pada suatu hari, tepatnya di sore hari teman-teman, si laki-laki dari pasangan suami istri pendatang ini tuh keluar dari rumahnya. Ini sore hari ya teman-teman. Keluar dari rumahnya itu dengan bukan keadaan ya, dengan jalan yang tidak biasa atau ya berbeda dengan orang normal kalau jalan seperti apa gitu. Nah, si laki-laki ini dari pasangan suami istri ini tuh berjalan itu, jadi tangannya itu teman-teman, kedua tangannya ini tuh menyilang ke belakang. Ya teman-teman bisa bayangin seperti apa kalau tangan menyilang itu tapi posisinya di belakang. Jadi kayak lagi ngegendong, di tangannya itu ke belakang, jadi kayak ngegendong. Kalau di orang Sunda atau bahasa Sundanya itu ngakod namanya teman-teman. Nah, si laki-lakinya ini tuh keluar rumah sore hari, itu posisinya tangannya menyilang ke belakang. Dan yang bikin anehnya lagi, tetangga di situ tuh, ya maksudnya aktivitas mereka itu tuh ya masuk atau keluar rumah tuh ya pasti kan ngelewatin rumah-rumah tetangga. Ya secara tidak langsung juga kan mereka notice gitu, mereka tahu dengan ya ada orang-orang yang ngelewat di sekitaran rumah mereka. Nah pada saat itu ya si laki-laki inilah yang ngelewatin ke rumah-rumah tetangga tersebut dengan posisi jalan yang tidak wajar. Nah, yang bikin anehnya yang kedua adalah di posisi tangannya yang menyilang ke belakang ini, jadi mulut dari laki-laki ini tidak diam, teman-teman. Jadi kayak lagi ngobrol, kayak lagi bicara dengan lawan bicara. Sementara di situ ya nggak ada siapa-siapa, dia berjalan sendiri, tapi dengan balik lagi posisi tangan menyilang ke belakang. Dan sesekali kepala dari si laki-laki ini tuh menoleh ke kiri, sesekali menoleh ke belakang. Dan itu ngebikin aneh tetangga di sekitar. Ya karena ya ini nggak wajar gitu kan, mereka ngelihat kok cowok itu atau laki-laki itu berjalan sendiri, tangan menyilang ke belakang, mulutnya nggak diem gitu kan, seolah-olah lagi ngobrolnya itu ya menoleh ke kanan ke kiri, seolah-olah ada lawan bicara di belakangnya itu teman-teman. Dan ya seperti biasa, gosip dari tetangga-tetangganya ini menyebar luas lagi di desa tersebut. Setelah gosip tersebut menyebar di desa itu teman-teman, akhirnya ada salah satu warga berbicara atau menyampaikan sesuatu lah
gitu kan di dalam gosip ibu-ibu di situ tuh gitu kan. Nah, salah satu ibu-ibu di situ bilang ke ya kumpulan ibu-ibu yang sedang bergosip itu tuh kalau dia itu melihat lagi si laki-laki atau si suaminya ini berjalan seperti itu lagi, dia ini ingin menegur atau ingin bertanya karena dengan rasa ya penasaran gitu kan di sekitaran ibu-ibu itu tuh yang mereka penasaran gitu kan. Nah, ada salah satu ibu-ibu memberanikan diri gitu kan. Dia mau coba di mana dia ngelihat lagi si laki-laki atau si suami dari pasangan suami istri ini tuh keluar lagi dari rumahnya dengan ya jalan yang tidak wajar itu, ya dia akan memberanikan diri untuk menegur atau bertanya. Hingga beberapa hari ke depan, benar teman-teman, kejadian lagi hal serupa. Sama persis di sore hari, di sekitaran jam 4 atau setengah 5 teman-teman. Si laki-lakinya atau si suaminya ini tuh keluar lagi lah dari rumahnya. Dengan posisi jalan yang sama persis dengan yang sebelumnya teman-teman, dengan posisi tangannya menyilang ke belakang, terus ya mulutnya nggak diam seolah-olah ada lawan bicara. Dan akhirnya tetangga terdekat dari pasangan suami istri ini tuh memberanikan diri untuk nyamperin si laki-laki ini dan bertanya seperti ini teman-teman. Mas, mau kemana? Saya lihat Mas udah 2 kali sore-sore jalan sendiri, tapi saya perhatiin Mas kayak yang lagi ngobrol gitu. Nggih, Bu. Ini saya lagi ajak anak saya jalan-jalan. Mari ya, Bu ya. Mendengar pernyataan aneh itu, tetangga ini ya diam, nggak berkata-kata lagi teman-teman. Dan ya tetangga ini pun memilih untuk pergi, balik lagi ke rumahnya. Setelah dari itu, tetangga yang mendengar penjelasan dari laki-laki itu tuh ngobrol ke tetangga-tetangga yang lainnya. Mereka berunding untuk membicarakan hal ini ke Pak RT. Karena ya menurut mereka ini kejadian atau hal yang memang udah nggak masuk akal buat mereka. Dan akhirnya mereka pun setuju untuk mendatangi kediaman Pak RT di desa itu. Mereka datang pada saat itu ke kediaman Pak RT. Mereka menceritakan kejadian yang mereka alami pada sore hari itu. Mereka menjelaskan ke Pak RT keanehan apa yang mereka alami gitu kan dengan pasangan suami istri ini, terlebih si suaminya atau si laki-lakinya ini teman-teman. Dari situ Pak RT pun merespon dengan sangat baik. Dari situ Pak RT berjanji ke ibu-ibu itu akan mendatangi rumah dari pasangan suami istri ini. Tujuan Pak RT itu ya untuk mengklarifikasi ya teman-teman akan kebenaran cerita dari ibu-ibu yang bilang ke Pak RT ini. Dan Pak RT pun ya setidaknya menghindari hal-hal lain, hal-hal yang makin aneh dari pasangan suami istri ini. Yang memang ditakutkannya lagi oleh Pak RT cukup mengganggu ketenangan warga sekitar. Singkat cerita, keesokan harinya Pak RT pun mendatangi rumah pasangan suami istri tersebut. Sesampainya di rumah pasangan suami istri tersebut, Pak RT menyampaikan hal seperti ini teman-teman. Mas, maaf ya. Saya sebagai RT di sini harus menyampaikan hal ini ke Mas. Saya udah nerima beberapa keluhan dari warga saya yang menyampaikan tentang perilaku anehnya Mas. Ini udah bukan dari 1-2 orang ya Mas ya.
mulai dari Mas mainin mobilan anak, Mas gitu kan ada jalan sendiri gitu kan kayak orang bicara. Nah, di sini saya bukan nggak ngerti ya Mas ya, kalau Mas itu masih ngerasa kehilangan anaknya. Cuman menurut saya alangkah lebih baiknya yang sekarang Mas lakukan itu berusaha untuk belajar lebih mengikhlaskan. Dan yang terbaik yang bisa Mas lakukan sekarang itu adalah mendoakan anaknya biar anaknya jauh lebih tenang di alam sana. Dari situ pun pasangan suami istri ini mengiyakan apa yang disarankan oleh Pak RT ini. Singkat cerita teman-teman, beberapa minggu kemudian, tepatnya di Selasa dini hari, orang-orang yang sedang melakukan patroli siskamling dikagetkan dengan sosok yang mereka lihat. Mereka melihat sosok menyerupai anak kecil, teman-teman. Berkepala pelontos, telanjang, dan memakai sehelai kain di kakinya, bukan di kaki ya teman-teman. Jadi sehelai kain untuk menutupi kemaluannya lah, istilahnya seperti itu. Nah, yang mereka lihat pada saat itu tuh jadi seperti bayangan teman-teman, tapi menyerupai sosok. Nah, sosoknya itu seperti itu. Sosok anak kecil berkepala pelontos, terus nggak pakai pakaian, cuman menggunakan sehelai kain dan kukunya hitam. Dan ukurannya pun nggak wajar yang mereka lihat teman-teman. Jadi ukuran si sosok anak kecil yang mereka lihat itu ada sekitaran 30 sampai 40 cm teman-teman. Bisa teman-teman bayangin setinggi apa gitu. Dan orang-orang yang patroli siskamling pada saat itu tuh kaget dan berusaha untuk mengejar nih sosok ini yang mereka lihat. Mereka berusaha mengejar dan akhirnya mereka pun kehilangan sosok anak kecil ini tuh, karena ya yang mereka lihat pada saat itu tuh larinya sangat-sangat kencang teman-teman, dan mereka kehilangan dari sosok kehilangan jejak lah istilahnya sosok si anak kecil ini, dan nggak tahu hilang seketika, nggak tahu perginya kemana. Dari situ ya kaget mereka yang melakukan patroli siskamling ini tuh. Dan pada pagi harinya, tepatnya di jam 5, setelah selesai melakukan sholat subuh, mereka bersepakat untuk mendatangi rumah Pak RT untuk melaporkan apa yang mereka alami pada malam itu teman-teman. Dan akhirnya mereka sampailah di rumah Pak RT menjelaskan apa yang mereka alami. Nah, mendengar penjelasan dari orang-orang yang patroli siskamling pada malam itu tuh, Pak RT bilang ke mereka itu, bilangnya seperti ini teman-teman. Jadi Pak RT bilang, mungkin kalian kurang tidur, mungkin kalian memang sedang mengantuk gitu kan, jadi memang nggak fokus untuk penglihatan dan yang lain-lainnya. Nah, tapi salah seorang dari mereka itu bilang ke Pak RT, Pak, yang ngeliatin itu bukan satu atau dua orang, tapi kita semua ini ngelihat sosok ini Pak. Kita bertujuh yang patroli siskamling ini tuh ngelihat si sosok ini tuh. Nah, dari situ akhirnya Pak RT bilang, ya mungkin ini ya makhluk halus, ini sosok makhluk halus yang ya ada di desa kita. Pak RT cukup bilang seperti itu. Dan Pak RT pun menambahkan, ya di mana kalian sedang patroli lagi di malam hari, ya banyak-banyaklah berdoa gitu kan, karena ya nggak cuman kita gitu kan yang ada di sini, tapi makhluk halus pun ya ada di sekitaran kita, di desa kita. Pak RT cuman bilang seperti itu teman-teman. Tepat di jam 9 pagi di hari itu teman-teman, setelah orang-orang yang patroli siskamling itu lapor ke Pak RT. Nah, di pagi-paginya di jam 9 pagi kejadian hal yang menggegerkan warga desa tersebut.
Kejadian ini terjadi untuk ketiga kalinya, teman-teman. Ada salah satu warga di desa tersebut kehilangan uang. Dan nominal untuk saat ini jauh lebih besar dari nominal yang sebelumnya. Orang yang kehilangan uang ini tuh namanya Pak Sunaria, teman-teman. Jadi dia ini udah terkenal oleh penduduk sekitar itu tuh sebagai tuan tanah. Jadi dia itu memiliki kebun, memiliki sawah yang memang selalu digarap oleh warga di sekitar desa itu. Nah, tepatnya sehari sebelum kejadian dia kehilangan uang itu tuh, ya dia menerima setoran hasil dari hasil tanah atau dari hasil sawah yang dia punya, yang digarap oleh warga sekitar itu. Nah, jam 9 paginya, Pak Sunaria ini kehilangan uang sebesar 18.500.000 rupiah, teman-teman. Pak Sunaria ini bilang bahwa uang yang dia simpan itu tuh di satu kresek hitam, disimpan di dalam laci di kamarnya, dan itu uang hilang semua. Yang tersisa cuman kreseknya yang warna hitam itu, teman-teman. Dan akhirnya turun kembali aparatur desa untuk menangani kasus yang ketiga kalinya ini, teman-teman. Aparatur desa mendatangi rumah Pak Sunaria ini untuk mendengarkan kronologi apa sebenarnya yang terjadi gitu kan di rumah Pak Sunaria ini. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Sunaria, aparatur desa dan RT setempat itu menjelaskan ke Pak Sunaria kalau orang-orang yang sedang patroli siskamling pada malam harinya sebelum kejadian itu, teman-teman. Pada malam harinya itu orang-orang yang sedang siskamling atau patroli siskamling ini tuh ngelihat sosok anak kecil itu yang berkepala pelontos dan telanjang, cuman sehelai kain aja yang menutupi. Nah, akhirnya di situ timbullah polemik, teman-teman. Kalau yang selama ini mencuri atau mengambil uang dari warga desa setempat itu adalah tuyul. Tapi polemik ini cuman asumsi dari mereka aja, dari aparatur desa dengan orang-orang yang memang pada saat itu ngelihat langsung sosok itu yang patroli siskamling itu. Nah, asumsi ini belum bisa menguat gitu karena memang belum ada bukti untuk menjurus ke sana, teman-teman. Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang menggegerkan itu, teman-teman, pasangan suami istri ini didapati oleh tetangganya itu sesuatu hal yang sangat aneh lagi, teman-teman. Jadi pada saat itu tetangga dari pasangan suami istri ini tuh didatangi oleh dua orang yang menanyakan alamat dari pasangan suami istri ini. Mereka itu datang menggunakan mobil box, teman-teman. Nah, mereka menanyakan ke tetangga sekitar itu tuh alamat rumah pasangan suami istri ini tuh. Nah, tetangganya itu tuh ngeliat di atas mobil boxnya itu ternyata ada satu unit sepeda motor baru, teman-teman. Pada saat itu sepeda motornya itu Suzuki Shogun yang memang keluaran terbaru, teman-teman. Dari situ tetangganya menunjukkanlah alamat rumah dari pasangan suami istri ini. Nah, nggak lama dari situ tetangganya pun ngerasa aneh dalam artian begini, teman-teman. Pasangan suami istri ini tuh kan notabene diem di rumah. Mereka nggak ada aktivitas misalkan kayak orang kerja gitu kan, keluar pagi pulang sore
atau misalkan ya suami atau dari si istrinya ini tuh ya adalah gitu kan setiap harinya itu keluar rumah dan pulangnya itu misalkan sore atau malam, ya itu kan masuk akal. Mereka berarti kerja gitu kan. Nah ini mah enggak sama sekali teman-teman. Mereka itu tuh pure diem di rumah. Karena ya kalau misalkan mereka keluar rumah kan pasti tetangga tuh notice gitu kan karena harus ngelewati dulu rumah-rumah tetangga mereka. Ini mah enggak sama sekali teman-teman. Dan akhirnya gosip ini pun menyebar luas lagi di kalangan ibu-ibu di desa tersebut teman-teman. Dan akhirnya eh, salah satu ibu-ibu di desa tersebut atau pemilik warung teman-teman yang saya sempat ceritain tadi di awal itu ya mendengar bahwa gosip itu tuh memang cukup ramai gitu di kalangan ibu-ibu itu tuh. Dan akhirnya dia itu berniat untuk ya nanya ke si istrinya ini, ke pasangan suami istri tapi ke si istrinya ini gitu kan, dimana kebetulan pada saat itu tuh si istrinya ini tuh sedang belanja ke warung si ibu itu. Dan akhirnya si pemilik warung ini tuh bertanyalah ke istrinya ini. Mbak, baru beli motor baru ya? Kemarin tetangga pada lihat ada orang kirim motor ke rumah Mbak. Oh enggak Bu, Alhamdulillah ada sedikit rezeki. Suami saya kemarin dapat warisan hasil jual tanah Bu di Jawa. Mendengar penjelasan dari si istri pasangan pendatang ini, pemilik warung ya diam dan mengiyakan aja. Tapi ya di dalam hati kecilnya itu pemilik warung tersebut merasa ya ini nggak masuk akal gitu kan dengan apa pernyataan yang disampaikan oleh istri dari pasangan pendatang ini. Hingga singkat cerita teman-teman, beberapa hari kemudian Pak RT mendatangi rumah dari pasangan pendatang ini. Pak RT menegaskan ke pasangan pendatang ini terlebih untuk si suaminya ini ya teman-teman, untuk wajib mengikuti patroli Siskamling. Jadi si suami ini harus ikut patroli Siskamling itu jadwalnya adalah untuk si suami ini tuh 1 minggu harus ikut 2 kali patroli Siskamling. Dan akhirnya pasangan pendatang ini pun ya menyetujui dan menyanggupi ya karena Pak RT menjelaskan dengan sangat tegas gitu kan ke pasangan pendatang ini tuh bahwa di desanya ini tuh udah mulai sangat-sangat rawan akan maling istilahnya seperti itu. Jadi memang semua warga penduduk desa itu tuh terutama untuk laki-lakinya itu wajib untuk ikut patroli Siskamling. Dan akhirnya ya si suami menyetujui lah dan menyanggupi untuk ikut patroli Siskamling setiap malam, seminggu 2 kali ini. Dan akhirnya berjalanlah si suami ini itu mengikuti patroli Siskamling setiap 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali. Berjalan beberapa minggu, jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Setiap si suami dari pasangan pendatang ini ikut Siskamling atau ikut patroli Siskamling itu nggak ada cerita atau kabar warga sekitar itu kehilangan uang. Itu nggak ada. Dimana sih suami dari pasangan pendatang ini tuh ikut Siskamling, ikut patroli Siskamling. Tapi di mana si suami ini libur atau nggak ikut patroli Siskamling, pasti selalu ada cerita, pasti selalu ada kabar yang ya menggegerkan lagi. Itu pasti selalu ada kehilangan uang. Entah itu ratusan ribu, entah itu puluhan ribu, itu pasti selalu ada yang kehilangan uang. Dan kejadian ini tuh semakin mencekam teman-teman di desa itu tuh. Hingga pada suatu malam itu
si suami dari pasangan pendatang ini tuh kebetulan dia lagi libur untuk patroli Siskamling. Jadi yang jaga atau yang patroli itu tuh 7 orang, itu ya warga sekitar lagi gitu, tapi dengan orang-orang yang berbeda. Kebetulan si suami ini tuh libur pada malam itu. Tepat di jam 3 atau setengah 3 dini hari, teman-teman. Orang-orang yang sedang patroli Siskamling itu ngeliat lagi sosok dari anak kecil yang sebelumnya pernah dilihat oleh orang-orang yang sedang patroli Siskamling. Nah, pada saat itu ketujuh orang ini pun sama ngeliat sosok anak kecil berkepala pelontos tanpa pakaian, cuman sehelai kain yang dia pakai, terus ya kukunya hitam dan pucat. Si sosok ini sama kayak yang sebelumnya, teman-teman. Ini lari ngelewatin patroli Siskamling ini. Sontak mereka bertujuh pun langsung lari mengejar sosok dari anak kecilin itu. Mereka sekencang mungkin lari, dan si sosok ini pun ya sangat kencang larinya, teman-teman. Sampai ada satu momen itu hampir dapat gitu kan si sosok ini, tapi memang susah untuk ngejangkaunya karena memang ya saling kejar-kejaran gitu, teman-teman. Dan akhirnya jarak sekitaran 20 atau 30 meter itu tepat di depan orang-orang yang sedang mengejar sosok ini tuh adalah tembok dari bangunan rumah si pasangan suami istri pendatang ini. Mereka fokus untuk ngejar si anak kecil ini gitu, sosok anak kecil ini. Nah, mau sampai ke bangunan itu tuh tiba-tiba sosok anak kecil ini tuh ngehilang di bangunan atau di rumah dari pasangan suami istri pendatang ini. Dan dari situ, teman-teman, mereka mulai mengasumsikan, karena mereka pas udah kehilangan sosok anak kecil itu tuh mencoba nyari gitu kan di sekeliling rumah dari suami istri pendatang ini tuh memang gak ada gitu kan. Jadi mereka yakin kalau si sosok anak kecil ini tuh hilang tepat di rumah pasangan suami istri ini. Dan akhirnya mereka bertujuh mengasumsikan bahwa pemilik atau orang atau suami istri ini tuh adalah pemilik dari tuyul. Dari kejadian itu, di pagi harinya, teman-teman, seperti biasa, setelah mereka selesai untuk melakukan patroli Siskamling, mereka langsung lapor ke rumah Pak RT dengan apa yang mereka alami pada dini hari itu, tepatnya yang tadi jam setengah 3 dini hari itu. Mereka bertujuh itu langsung ke rumah Pak RT dan melaporkan kejadian apa tuh yang mereka alami pada saat itu. Dan di situ Pak RT pun langsung merespon dengan sangat serius, teman-teman. Karena yang Pak RT terima laporan ini yang kedua kalinya. Berarti memang Pak RT berasumsi ini memang beneran mengarah ke tuyul. Dan akhirnya di situ Pak RT merancang strategi lah dengan warga atau dengan bapak-bapak di desa tersebut, merancang strategi untuk menginvestigasi kebenarannya itu. Dan akhirnya strategi yang dipakai pada saat itu oleh Pak RT, oleh warga, tepatnya oleh bapak-bapak pada saat melakukan patroli Siskamling itu adalah memantau rumah dari kediaman pasangan suami istri ini. Jadi mereka itu setiap kali patroli Siskamling itu tuh ada 2 atau 3 orang itu tugasnya untuk memantau rumah dari kediaman pasangan suami istri ini tuh pada malam hari. Dan bener aja, teman-teman, pada saat itu pada malam hari kebetulan Pak RT pun ikut patroli Siskamling
Jadi 3 orang yang ditugaskan untuk mengawasi rumah dari kediaman pasangan suami istri ini tuh mendapati ngelihat sosok anak kecil keluar dari rumah kediaman suami istri ini. Sosok anak kecilnya pun persis seperti apa yang mereka lihat di kejadian-kejadian sebelumnya. Sontak dari situ pun ketiga orang ini langsung nyamperin ke Pak RT untuk menyampaikan apa yang mereka lihat. Dan Pak RT bilang, tenang dulu, kita belum punya cukup bukti gitu kan untuk setidaknya ya mengiyakan kalau pasangan suami istri ini tuh memang memiliki tuyul. Tunggu lagi di beberapa hari kemudian. Mudah-mudahan kita punya bukti yang lebih kuat lagi dari sekedar ngelihat sosok anak kecil keluar dari rumah pasangan suami istri ini tuh. Berjalannya hari, beberapa malam mereka lalui saat patroli Siskamling. Akhirnya didapatilah bukti yang berikutnya, teman-teman. Tepat di jam 2:30 lagi, ketiga orang yang ditugaskan untuk memantau rumah dari pasangan suami istri ini tuh ngeliat sosok anak kecil lagi, tapi ini dengan keadaan si sosok ini tuh masuk ke rumah pasangan suami istri ini. Nah dari situ nggak pikir panjang, nggak lama-lama ketiga orang ini tuh langsung lari nyamperin ke Pak RT dan bilang kalau mereka ngelihat lagi sosok itu, tapi ini masuk ke rumah pasangan suami istri ini. Dan akhirnya dari situ Pak RT bersama orang-orang yang sedang siskamling pada saat itu langsung bergegas untuk nyamperin ke rumah pasangan suami istri ini tuh. Tapi Pak RT dari situ berusaha untuk mencoba menuju ke arah belakang dari rumah pasangan suami istri ini. Jadi Pak RT datang dari arah belakang rumah pasangan suami istri ini. Dari situ Pak RT langsung mendobrak pintu belakang rumah mereka dan dikagetkanlah Pak RT bersama orang-orang yang siskamling pada malam itu. Mereka dikagetkan dengan ngelihat beberapa sesajen berada di tengah rumah di kediaman pasangan suami istri ini. Dan di situ pun ada pasangan suami istri ini. Dan mereka pun kaget ngelihat Pak RT bersama warga atau orang-orang yang sedang siskamling pada saat itu. Hal kedua yang lebih mengagetkan dari Pak RT dan warga yang ikut siskamling pada malam itu, teman-teman, yaitu mereka ngeliat uang kertas berserakan di atas nampan. Itu nominal dari uang kertas itu nominal mulai dari 100.000, 50.000 sampai yang terkecil itu 20.000. Jadi selain mereka ngelihat sesajen yang ada di tengah rumah itu, mereka dikagetkan dengan tumpukan uang kertas tapi berserakan di atas nampan dengan nominal 100.000, 50.000 dan 20.000. Melihat hal seperti itu, Pak RT langsung nanya ke pasangan suami istri tersebut seperti ini, teman-teman. Saya tanya ya ke kalian. Kalian dapat dari mana uang sebanyak ini? Kalian punya tuyul? Ayo jawab. Enggak, Pak. Saya enggak ada main-main begitu, Pak. Ini saya itu habis ngejual tanah warisan saya di Jawa. Ini uang belum saya sempat masukin ke bank. Bener saya, Pak. Sumpah saya. Dengar ya, Mas ya. Saya sama warga itu udah ngintip dari beberapa jam ke belakang. Ya, sampai beberapa hari ke belakang. Dan saya udah ngeliat sendiri. Tuyul itu, makhluk kecil itu masuk ke dalam rumah kamu ya. Mendengar penjelasan dari pasangan suami istri ini, teman-teman, menurut Pak RT ya sangat-sangat tidak masuk akal. Kemudian Pak RT melakukan terus-terusan interogasi dan mendesak pasangan suami istri ini.
dan didukung oleh ya warga-warga yang memang ikut menginterogasi pasangan suami istri ini. Terus didesak, terus diinterogasi, dan warga yang asalnya nggak tahu jadi tahu dan pada berdatangan teman-teman ke rumah pasangan suami istri ini. Semakin banyak, dan akhirnya ya mungkin pasangan suami istri ini merasa terpojok dan terancam juga gitu kan, ngelihat di sekitar mereka ini makin banyak warga yang berkumpul di rumah mereka. Dan pada akhirnya setelah melakukan interogasi yang sangat alot antara Pak RT, penduduk, dan pasangan suami istri ini, akhirnya mereka mengakui kalau mereka memang pemilik tuyul. Akhirnya mereka mengakui kalau mereka adalah pelaku dari ritual tuyul, teman-teman. Dari situ Pak RT dan warga yang menyaksikan, warga yang menginterogasi sangat-sangat kesal, teman-teman. Warga yang berada di luar dari rumah pasangan suami istri ini, teman-teman, ngelihat motor baru nih teman-teman yang berada atau terparkir di depan halaman rumah dari pasangan suami istri ini. Dengan emosi yang sangat memuncak dari warga, akhirnya warga yang berada di luar ini tuh menarik motor yang berada di parkiran di depan rumah dari pasangan suami istri ini tuh, dan mereka membakar motor baru mereka. Dari situ ya Pak RT pun nggak bisa berbuat banyak ya teman-teman, karena Pak RT pun memahami gitu kan akan emosi atau amarah dari warga setempat dengan kelakuan dari si pelaku tuyul ini. Dan di situ Pak RT bilang ke pasangan suami istri ini untuk jangan tinggal lagi di desa itu. Pak RT bilang ke pasangan suami istri ini untuk pergi ke tempat asal mereka. Jadi secara tidak langsung Pak RT mengusir pasangan suami istri ini. Dengan satu catatan, mereka harus bertanggung jawab atas apa perbuatan yang telah mereka lakukan di desa tersebut. Jadi di situ Pak RT ngelihat ada kan teman-teman tumpukan uang kertas di nampan yang tadi Pak RT lihat. Jadi mereka diminta untuk menyerahkan uang tumpukan kertas yang ada di nampan itu dengan maksud dengan rasa tanggung jawab mereka, dan total uang yang ada di nampan itu sekitar 20 juta rupiah lebih teman-teman. Ya, jadi sekitaran 20 juta rupiah lebih. Jadi uang itu disita atau diambil sama Pak RT. Nah dari situ Pak RT mempersilahkan untuk pasangan suami istri ini pergi secepat-cepatnya dari desa mereka. Untuk menambah keyakinan Pak RT dan penduduk sekitar, teman-teman, keesokan harinya atau tepatnya di pagi-pagi pada saat kejadian itu, penduduk sekitar dan Pak RT itu mengantar pasangan suami istri ini untuk keluar dari desa mereka. Jadi Pak RT dan penduduk sekitar yang mungkin 3-4 orang dari penduduk ini perwakilan itu mengantarkan pasangan suami istri ini ke salah satu terminal. Jadi mereka mengantar pasangan suami istri ini untuk meyakinkan kalau memang beneran mereka pergi dari desa mereka. Diantarlah ke salah satu terminal dan dipastikan pasangan suami istri ini tuh naik bis ke arah atau ke tujuan salah satu kota di Jawa Tengah, teman-teman. Dan akhirnya pasangan suami istri ini pun pergi menuju salah satu kota di Jawa Tengah. Beberapa hari kemudian Pak RT, aparatur dari desa tersebut bersama warga dari korban pelaku tuyul ini atau korban kehilangan uang itu bermusyawarah, teman-teman. Jadi di situ didapati hasil musyawarahnya adalah uang
dari hasil sitaan pelaku tuyul ini atau pasangan suami istri ini itu yang tadi berjumlah sekitaran 20 juta lebih teman-teman, itu mereka sepakat akan dibagikan rata ke korban-korban yang pernah atau sempat kehilangan uang oleh pelaku tuyul tersebut. Dan akhirnya mereka pun yang menerimalah hasil uang dari sitaan pelaku tuyul ini. Beberapa minggu kemudian desa tersebut alhamdulillah semakin kesini semakin kondusif teman-teman. Tidak ada lagi warga yang komplain, tidak ada lagi warga yang teriak-teriak atau lapor ke Pak RT mereka ngerasa kehilangan uang, itu sama sekali tidak ada. Dan makin kesini makin kondusif untuk desa itu teman-teman. Akan tetapi patroli siskamling itu masih tetap akan dijalankan karena Pak RT berpikiran atau berpendapat kenapa harus ada patroli siskamling ya untuk menjaga desa mereka agar tetap kondusif, agar tetap aman dan nyaman untuk ya warga mereka juga. Oke teman-teman, mungkin itu cerita untuk edisi Horizontal Story kali ini. Sedikit menyinggung tentang tuyul teman-teman. Yang pertama, apa itu tuyul? Tuyul adalah salah satu sosok urban legend yang berada di Pulau Jawa teman-teman. Jadi tuyul ini adalah salah satu sosok makhluk gaib yang perawakannya seperti anak kecil dan berkepala pelontos. Mereka tidak berpakaian, cuman sehelai kain yang mereka pakai di pinggang mereka. Dan itu pun kainnya warna putih. Dan tuyul ini tuh tugasnya untuk mencuri atau mengambil uang. Tetapi uang yang mereka ambil itu dari perorangan teman-teman. Bukan dari di luar perorangan. Karena seperti ini analoginya teman-teman. Kalau misalkan tuyul itu diperuntukkan untuk ngambil di luar dari perorangan atau uang pribadi, ya ada kemungkinan tuyul bisa dong ngambil uang di bank. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Jadi tuyul ini tuh disetting untuk mengambil uang itu ya uang pribadi, uang milik perorangan, bukan uang milik lembaga atau uang milik bank. Jadi tuyul adalah seperti itu dan settingannya adalah diperuntukkan untuk seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan tuyul? Jadi untuk tuyul ini teman-teman itu diperjualbelikan oleh dukun-dukun yang memang memiliki aliran hitam. Jadi memang ya buat siapapun yang pengen memiliki tuyul itu ya tinggal datang ke dukun-dukun yang memang memiliki aliran sesat atau aliran hitam. Nah, untuk tingkat keberhasilannya itu wallahu alam teman-teman. Ada yang berhasil, ada juga yang mungkin tidak berhasil. Nah, akan tetapi bukan tanpa konsekuensi, bukan tanpa resiko. Kita atau misalkan memiliki tuyul itu banyak rintangannya, banyak resiko dan konsekuensinya. Contohnya seperti ini. Memelihara tuyul itu layaknya kita memperlakukan tuyul itu tuh adalah memperlakukan layaknya kayak anak kita sendiri teman-teman. Dimana tuyul itu pengen main, dimana tuyul itu pengen sesuatu, dimana tuyul itu pengen jalan-jalan keluar rumah, itu harus kita ikuti. Nggak bisa kita nolak. Dimana kita nolak, dimana kita nggak nuruti kemauan si tuyul ini, otomatis tuyul ini akan marah. Dan tuyul ini nggak akan pernah mau diperintahkan apa yang kita perintahkan ke tuyul ini. Bahkan hal-hal aneh yang di luar nalar pun itu harus kita ikuti. Jadi yaitu cara memiliki tuyul dan konsekuensi resikonya seperti apa. Yang ketiga, bagaimana agar kita terhindar dari pencurian yang dilakukan oleh tuyul ini teman-teman. Yang saya ketahui teman-teman,
Kalau misalkan teman-teman belum sempet nih nyimpan uang di bank, atau memang teman-teman lebih suka menyimpan uang di rumah sendiri, di dalam lemari, di dalam laci, atau mungkin di dalam brankas, saya sarankan, yang saya ketahui teman-teman ya, saya sarankan untuk menyertakan di sekitaran uang yang teman-teman simpan itu adalah benda-benda tajam. Jadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman menyimpan uang misalkan di lemari, di laci ataupun di brankas sekalipun, itu sertakan benda-benda tajam seperti silet, jarum, atau serpihan kaca cermin, teman-teman. Ingat, serpihan kaca cermin, bukan serpihan kaca biasa. Karena yang saya ketahui pada dasarnya tuyul itu takut akan benda-benda tajam, teman-teman. Jadi, untuk menghindari agar uang kita aman dari pencurian tuyul, ya seperti itu. Uang kita harus dikelilingi atau disertakan dengan benda-benda tajam. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Buat teman-teman yang udah support, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum support, yang belum subscribe, yang belum komen, like, ditunggu untuk subscribe, komen, dan like-nya. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman penonton setia Horizontal Channel. Pesan terakhir dari saya, tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk berbuat kebaikan. Saya Depri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.